Satu persatu nama-nama orang besar di Republik ini disebut, mulai dari pengusaha, politisi, hingga pejabat tinggi negara. Setelah persidangan sebelumnya menyebutkan aliran dana 27 miliar ke Menpora Dito Aryo Tejo, kali ini nama anggota Badan Pemeriksa Keuangan Aksanul Kossasi terungkap dari pengakuan dua terdakwa dan saksi kunci kasus BTS 4G. Saudara tahu yang dimaksud Aki itu siapa? Menghadap Aki. AQ. Ya Pak Ahsanul. Siapa? Pak Ahsanul. Ahsanul siapa? Kossasi. Ahsanul Kossasi. Itu siapa? Ya Q. Iya siapa? Ahsanul Kossasi itu siapa? Anggota BPK yang Pak Jaksa. Anggota BPK. Nama Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK bukannya baru sekali ini disebut di persidangan korupsi BTS Bakti. Sebelumnya, Irwan Hermawan dan Windy Purnama mengaku telah menyiapkan uang senilai 40 miliar rupiah untuk orang yang bernama Sadikin. Uang tersebut disiapkan setelah Windy mendapat perintah langsung dari Anang Ahmad Latif. Saksi kunci Windy Purnama membeberkan kronologi serah terima fulus melalui Sadikin. Kita bertemu di Grand Hyatt, permintaannya Sadikin. Ya, saya setujui. Akhirnya di hari pertemuan itu saya bertemunya tuh pertama kali di kolam renang, Pak. Saya lupa lantai berapa itu ya. Bertemu dengan Pak Sadikin di kolam renang mana? Di Hotel Grand Hyatt. Kolam renang yang di lantai 5 itu, yang restoran. Yang ada restorannya, betul. Iya, betul. Saya sudah bawa itu uangnya. Iya. Terus saya sampaikan mau diserahkan di mana? Apakah mau di kamarnya? Kata yang bersangkutan jangan, nanti biar saya. Sebentar. Di kamarnya. Apa yang bersangkutan nginep di Hotel Grand Hyatt? Ya, saya cuma menyampaikan begitu, apakah di kamarnya, gitu kan? Dia bilang jangan, biar saya yang turun nanti katanya. Biar saya yang turun ke parkiran. Jadi akhirnya setelah itu kita berdua turun ke parkiran. Saudara Sadikin menunggu di pintu masuk ke dalam hotel. Saya ke mobil ambil uangnya. Baik, setelah terima Sadikin kemana? Saya tidak lihat dia masuk ke dalam. Dari fakta persidangan kesaksian Windy, terungkap Anang Latiflah yang memerintahkan langsung penyerahan uang tersebut. Uang kemudian disiapkan oleh Irwan Hermawan untuk diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui perantara bernama Sadikin. Informasi yang realitas dapatkan di hari yang sama, penyerahan uang tersebut entah sebuah kebetulan atau tidak, Aksanul Kossasi berada di sebuah kamar di Hotel Grand Hyatt. Kuat diduga fulus 40 miliar rupiah yang dialirkan ke BPK RI adalah untuk membereskan temuan penyimpangan dalam audit anggaran Kominfo tahun 2021. Pekan lalu, saya kembali meminta konfirmasi kepada Aksanul Kossasi dan akhirnya direspon singkat melalui percakapan WhatsApp. Aksanul Kossasi menyebut saat ini ia memilih diam daripada memunculkan kegaduhan. Saya tidak tahu apakah jawaban Aksanul itu adalah pengakuan yang implisit ataukah itu adalah bantahan. Yang jelas, Kejaksaan Agung menyebut akan segera memeriksa anggota 3 BPK Aksanul Kossasi. Penyidik Gedung Bundar Kejaksaan Agung mengaku sudah menyiapkan prosedur pemanggilan Aksanul Kossasi sebab dengan statusnya sebagai pejabat tinggi negara, tentu saja diperlukan perizinan Presiden untuk memeriksanya. Akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Karena bagaimanapun juga status yang bersangkutan adalah pejabat negara. Sehingga proses hukumnya memang harus kita layangkan, mintakan izin dulu kepada Presiden dulu. Dan pasti akan kita dalami ya informasi yang muncul di persidangan. Sehingga memang akan kita jadwalkan untuk melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Hingga kini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 14 tersangka dalam kasus korupsi BTS Bakti. Namun orang-orang yang sudah dicokok baru kelas cere. Sementara penerima dana jumbo justru belum ditelisik untuk dimintai pertanggungjawabannya di muka hukum.
Tidak semestinya Kejaksaan Agung tebang pilih dalam mengungkap korupsi dana bakti. Siapapun penerima aliran dananya harus diungkap gamblang dan diproses hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.